Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Ahmad Solihin, nomor induk mahasiswa 1821018, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Janabadra Yogyakarta, akan menyampaikan sebuah video mengenai hubungan industrial SDM global, mata kuliah MSDM Internasional. Langsung saja kita mulai videonya sebagai berikut. Yang pertama merupakan kebutuhan staf manajerial internasional, meliputi yang pertama merekrut, melatih, dan mempertahankan para karyawan manajerial dan eksekutif. Kemudian yang kedua merekrut, melatih, dan mempertahankan karyawan non-manajerial seperti pekerja produksi kerah biru dan staf kantor kerah putih. Selanjutnya, manajer perusahaan global. Manajer perusahaan global dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, Parent Country National atau PCN, merupakan karyawan yang berasal dari negara di mana induk perusahaan berada dan ditransfer ke salah satu cabang perusahaan luar negerinya. Kelebihan dari Parent Country National: komunikasi dan koordinasi dengan kantor pusat perusahaan atau kepala kantor biasanya difasilitasi ketika PCN digunakan karena mereka biasanya berbagai budaya dan latar belakang pendidikan yang sama staf kantor pusat. Kemudian kekurangan Parent Country National mungkin kurang memiliki pengetahuan tentang hukum, budaya, kondisi ekonomi lokal, struktural, sosial, dan proses politik. Apabila mereka mungkin sulit untuk merelokasi dan melihara negara tuan rumah. Di selain itu, karena negara tuan rumah dapat memperlakukan pembatasan jumlah karyawan yang dapat dipindahkan, perusahaan mungkin tidak memiliki kebebasan untuk mempekerjakan siapa yang diinginkan. Kemudian yang kedua ada Host Country National atau HCN, merupakan karyawan yang merupakan penduduk asli suatu negara di mana anak cabang perusahaan berada, biasanya menduduki pekerjaan tingkat menengah dan bawah. Kelebihan dari Host Country National: yang pertama, sudah akrab dengan hukum, budaya, dan kondisi ekonomi setempat. Kemudian yang kedua, selain itu mungkin lebih murah daripada PCN karena perusahaan dapat menghindari biaya seperti biaya relokasi yang terkait dengan PCN. Kemudian ada kekurangan dari Host Country National, yaitu mungkin tidak terbiasa dengan budaya perusahaan induk maupun praktik bisnisnya. Selanjutnya yang ketiga ada Third Country National atau TCN, merupakan karyawan yang merupakan warga negara di luar negara induk perusahaan ataupun negara di mana anak cabang perusahaan berada. Kemungkinan besar akan dipekerjakan di posisi tingkat atas atau teknis. TCN dan PCN secara kolektif dikenal sebagai ekspatriat atau orang yang bekerja dan tinggal di negara selain negara asalnya. Perusahaan lain mungkin mengikuti model kepegawaian polisentrik, di mana berdasarkan keyakinan bahwa HCN paling mengetahui pasar lokal dan penggunaan HCN tinggi. Selanjutnya ada rekrutmen dan seleksi. Keterampilan dan kemampuan yang dibutuhkan oleh manajer internasional terbagi menjadi 2 kategori, yaitu kategori pertama, keterampilan dan kemampuan yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan, meliputi yang pertama teknis, kemudian fungsional, dan manajerial. Yang kedua, keterampilan dan kemampuan yang diperlukan untuk bekerja di lokasi asing. Yang pertama ada adaptasi, kemudian keterampilan khusus lokasi, bahasa,
dan lain-lain, dan karakteristik pribadi. Selanjutnya ada proses seleksi manajer global. Manajer global meliputi atau disebut juga manajer yang cocok atau sesuai dan dapat bekerja di bisnis internasional. Kategori keterampilan yang pertama, mampu menghandle strategi peluang. Kemudian yang kedua, mampu mengelola tingkat desentralisasi organisasi yang tinggi. Kemudian yang ketiga, perhatian pada isu-isu global agar dapat menangkal, meminimalisir suatu resiko yang berada dalam organisasi tersebut. Kemudian yang keempat, peka terhadap isu-isu keberagamaan. Kemudian yang kelima, kompeten dalam hubungan interpersonal. Dan yang terakhir, dapat terampil membangun komunitas. Selanjutnya, seleksi manajer global dapat dilakukan dengan cara yang pertama, mulai dengan seleksi personal. Yang kedua, menciptakan kelompok kandidat. Yang ketiga, menilai keterampilan utama atau inti. Yang terakhir, yang keempat, menilai skill potensi masa yang akan datang. Selanjutnya ada pelatihan dan pengembangan. Isi program training dasar mempersiapkan karyawan untuk bekerja secara internasional, yaitu dilakukan dengan pelatihan bahasa, kemudian ada pelatihan tentang budaya, kemudian penilaian dan penelusuran pengembangan karir, kemudian pengelolaan kehidupan pribadi dan keluarga, dan yang terakhir repatriasi. Kemudian kultur shock merupakan stres yang berkepanjangan yang dialami oleh seseorang yang berada di luar negeri. Terima kasih, itu tadi penyampaian suatu video mengenai hubungan industrial SDM global, mata kuliah manajemen sumber daya manusia internasional. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya dalam menyampaikan suatu video kurang berkenan, banyak salah kata dan banyak kata-kata yang masih belepotan. Saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.